Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jamaah rahimakumullah, sudah 3 bulan absen ya. Jadi ketemunya 3 bulan pisan. Kemudian orang yang biasanya saya tanya batasnya sampai surat opo gak ono pisan, Pak Bambang. Ya, muga-muga Gusti Allah diterima amali. Sekarang saya sampai surat apa, Pak? Surat Ghafir. Sudah selesai surat Ghafir. Setelah Ghafir apa? Surat Fussilat. Surat Fussilat. Para jamaah sekalian, silakan ditengok surat ke-41. Surat Fussilat. Kita bicarakan surat Fussilat. Surat ini pernah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang tokoh Quraisy yang menjadi duta dari Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat ngelumpuknya tokoh-tokoh Quraisy di depan Ka'bah, melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikongkon mandek dakwah. Mandek komat sejak bikin ruwet ae di Mekah iki. Salah manggen sak celuwokan ngene, kamu itu bikin ruwet saja. Orang yang ditunjuk ini orang yang sangat cemerlang dan ahli fasahah, ahli kebahasaan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilobi untuk menghentikan dakwah dan ditawari beragam rayuan itu bilang kepada orang ini, rungokno dhisik ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Fussilat ini mulai awal sampai akhir, wonge terus ketenggengen. Gak iso ngomong, speechless. Iso ngomong. Maka orang ini kemudian pulang melaporkan ke Abu Jahal CS, rek pisan iki tok rungono aku wis. Jarno wis Muhammad ambek dakwahne itu. Kalau memang kemuliaan yang dia bawa, maka kemuliaannya itu juga merupakan kemuliaan bagi kita. Tapi lek pancen elek sing digawa dhek iku, maka kecelakaan itu akan dia dapatkan. Itu surat Fussilat. Tidak tahu Anda termasuk yang tertarik mengkaji surat Fussilat atau tidak. Para jemaah sekalian, surat ini berbicara tentang kehebatan Al-Quran. Kitabun fussilat ayatuhu. Ini kitab yang diperinci ayat-ayatnya sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di luar kapasitas manusia untuk bikin semacam Al-Qur'an ini, surat Fussilat ini. Berulang kali supaya dampak dari pembacaan Al-Qur'an itu gak ngefek lek dirungokno, maka orang-orang musyrik kalau Nabi Muhammad atau para sahabat membaca Al-Quran bikin gaduh, jadi gak dirungokno. Atau mereka bikin sesuatu untuk memalingkan manusia ini supaya gak mendengarkan Al-Quran. Sebab kalau didengarkan, berbahaya, bisa beriman nanti. Itu dalam surat Fussilat ada. Para jamaah sekalian, bagian awalnya Allah berbicara tentang hebatnya Al-Quran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya yang telah menciptakan bumi, langit,
Semuanya itu di dalam 6 fase. Sambil Allah menyelipkan sebuah sindiran. Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Ya kalau Anda tidak menyimak ya repot, mestinya sambil megang Quran. Di halaman pertama surat Fussilat ini Allah mendeklar, aku loh yang menciptakan bumi di dalam 2 fase, aku yang menciptakan langit dalam 2 fase, kemudian aku menciptakan gunung-gunung dan menakar kebutuhan makhluk, aku letakkan di sekitar gunung-gunung itu. Kemudian aku menuju penciptaan langit, ketika itu langit masih berupa asap. Maka langit dan bumi dipanggil sama Allah, i'tiya tau'an au karha. Ngit langit, mi bumi, nyaleh. Datanglah engkau dalam keadaan terpaksa maupun sukarela. Maka langit dan bumi datang kepada Allah, qalata ataina ta'i'in. Kami datang penuh dengan ketundukan dan ketaatan. Apa maksudnya Pak? Iki sindiran. Lu makhluk sebesar langit dan bumi ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala, dia itu tunduk penuh kerelaan. Mosok menungso sing berakal dipanggil untuk beriman, wis dikai Quran kayak ngene iki gak iman-iman. Ngono lho Pak maksudnya. Sudah? Halaman yang kedua, Allah menyampaikan tentang berita umat-umat sebelum kita dan bagaimana berlakunya kehancuran kepada umat-umat itu gara-gara kufur kepada Allah dan menyakiti nabi-nabi yang diutus. Oke? Di situ Allah menceritakan kaum Tsamud. Di situ Allah menceritakan kaum Ad. Oke? Sing unik itu kaum Ad. Kaum Ad itu sombongnya ini di surat Fussilat itu. Man asyaddu minna quwwah. Sapa rek sing luwih kuat timbangane kene ya. Mereka bisa memahat gunung-gunung dan batu-batu besar menjadi bangunan-bangunan yang pilarnya itu tidak pernah diciptakan di muka bumi seperti itu. Kekuatan fisiknya luar biasa sampai mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Sapa sing luwih kuat timbangane kene ya. Maka Allah Ta'ala bertanya dalam surat Fussilat ini, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashadda minhum quwwah. Apakah mereka itu tidak tahu kalau Allah yang telah menciptakan mereka itu jelas lebih kuat daripada mereka? Dan seterusnya yang semacam itu di dalam surat Fussilat. Intinya adalah kehancuran itu menerpa umat-umat sebelum kita karena mereka ingkar kepada Allah, kemudian menyakiti rasul-rasul yang diutus. Mari halaman-halaman berikutnya tentang hebatnya Quran. Baru kemudian Allah memuji siapapun yang mengambil keputusan beriman. Ini surat terkenal dan ayat terkenal. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, konsisten dengan pendirian dan keputusan itu sampai uripe ketemu sampai Allah Ta'ala, maka Allah akan senantiasa menurunkan malaikat kepada mereka
terutama di momen ketika mereka menjelang wafat, seraya Allah mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini adalah kekasih, teman, penolong kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bagi kalian apapun yang kalian inginkan, dan bagi kalian segala apa yang dijanjikan oleh Allah, termasuk ampunan dan keridhaan. Kemudian Allah setelah memuji orang beriman ini menjelentrehkan beberapa sikap orang beriman. Yang pertama, mereka itu mengajak kepada agama Allah dan taat kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah omongane sing luwih apik timbangane orang-orang yang mengajak tunduk kepada Allah, beramal soleh, dan dia menegaskan dirinya, sesungguhnya aku termasuk orang yang muslim, berserah diri tunduk di dalam ketauhidan kepada Allah. Memang tidak sama antara baik dan buruk. Tolaklah perilaku yang tidak baik dari orang lain itu dengan perilaku yang baik. Maka kalau sampean bisa mengamalkan seperti itu, orang yang antara Anda dengan dia ada permusuhan dan kebencian akan diubah oleh Allah Ta'ala dadi konco plek. Itu bahasanya Quran ngono, Pak. La yas wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala inna wa la tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang antara Anda dengan dia ada permusuhan akan diubah waliyun hamim, konco plek. Tapi sapa sing sanggup membalas perilaku buruk orang itu dengan perbuatan baik, kecuali wong loro iki tok. Wala yulaqaha illa alladziina sabaru wala yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Ora ana sing iso nglakoni amal kaya ngono iku kecuali orang yang bersabar dan pemilik keberuntungan yang besar. Mestine lah lek ana wong gregetno lek kene kudu bales wae, Pak. Para jemaah sekalian, untuk berikutnya Allah menjelaskan pada halaman-halaman berikutnya itu tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di semesta. Dan sing paling pojok di surat Fussilat ini paling unik, 2 ayat terakhir. Silakan ditengok. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim dan seterusnya sampai akhir ayat. Hei wong sing terus-menerus ingkar nang Al-Qur'an, sungguh kami akan memperlihatkan secara periodik, secara bertahap kepada sampean tanda-tanda kebesaran kami di segenap ufuk di alam semesta ini, yang di situ kalian akan melihat match, kecocokan antara apa yang terbentang di semesta dengan apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an ini nyocoki kabeh, gak ono sing bertentangan. Lek wis awakmu ndelok kaya ngono iku he wong ingkar, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah belum cukup menjadi bukti bahwa Allah terhadap segala sesuatu yang tersaji di alam semesta ini maha menyaksikan? Maksudnya ini lho Pak, ini bahasa gampangane. Iku sing nurono Quran iku Gusti Allah, sing gawe alam semesta iki Gusti Allah. Gak mungkin ana crash, ketidakcocokan iku mesti informasi ini match. Gitu loh Pak. Dan memang secara periodik, mulai dari Nabi Muhammad diutus sampai sekarang, ambil Gusti Allah dicicil gan situ supaya orang itu yakin dengan kebenaran Quran.
Fir'aun iki matine gek ndukur gunung apa gek laut? Kok ro jenenge? Kok ro? Kok ro? Ojo tadi perkamil. Persatuan Kemeru seluruh Indonesia. Kok ro sampean? Ngomongnya gak ro. Lah kita ini baru tahu adalah ketika Dr. Maurice Bucaille membedah jasad Fir'aun di Perancis. Kemudian dia mengatakan orang ini matinya tenggelam. Kemudian dia mengatakan aku menemukan sesuatu yang belum ditemukan orang sebelumku. Jadi kolega yang membantu membedah orang-orang di timur sana. Orang di timur itu orang oriental. Orientalis itu orang Islam maksudnya. Orang-orang di timur sana sudah tahu kalau orang ini tenggelamnya di lautan. Lu mosok sih? Dibuka surat Yunus. Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dina iki tak selametno jasadmu gawe kenang-kenangane wong besok. Lho kok cocok ya mesti ae. Dan selama ribuan tahun informasi Fir'aun mati kerem itu terkubur di dalam rahim sejarah karena wong Rum. Tapi Al-Quran sudah memberitakannya. Benar Pak? Lah ini adalah Allah nyicil. Nah gitu loh, kau nggak percaya? Gitu loh. Dicicil oleh Allah Taala. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah belum cukup bagi sampean kalau Allah terhadap segala sesuatu itu maha teliti, maha menyaksikan. Begitu. Kesimpulannya apa Pak? Surat Fussilat. Quran yang diturunkan sebagai pewahyuan dan peneguh kerasulan Nabi Muhammad itu betul-betul berasal dari Allah, dan Nabi Muhammad dengan risalahnya dengan membawa Quran itu pasti benar. Supaya ngerontok loh Pak. Surat Fussilat itu. Sudah? Sekarang surat berikutnya. Surat Asy-Syura. Koyok wis mari sih Pak. Belum. Tak anggap gurungnya. Sepanjangnya mesti lali mesti 3 bulan. Surat Asy-Syura. Ini jenenge saja Asy-Syura. Artinya itu musyawarah. Judulnya itu musyawarah, Pak. Judulnya ini lho musyawarah. Dan kata-kata musyawarah itu di dalam Al-Quran cuman terulang 2 kali saja. Di dalam surat Ali Imran sama surat Asy-Syura ini. Kalau dalam surat Ali Imran wa syawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka di dalam urusan mereka. Di dalam surat Asy-Syura yang menjadi ikon penamaan surat ini itu digunakan lafaz wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang mukmin itu memiliki sifat-sifat unggul. Sifatnya adalah mereka itu merespon perintah Allah segera. Mereka itu jejeg salate. Mereka itu suka bermusyawarah. Mereka itu suka berinfak. Mereka itu senengane nyepuro. Lu gitu loh Pak. Wis nek itu temane surat Al-Mu'min. Cuman di bagian awal surat Asy-Syura ini Allah menceritakan siapa dirinya. Allah menceritakan siapa dirinya dan kehebatan pengaturannya di alam semesta ini. Dan menungsoi gak iso lolos dari kekuasaan Allah Ta'ala. Loh, saking sayangnya Allah Ta'ala, Allah mengutus para nabi-nabi dengan trademark yang sama, yaitu syariatnya ikonnya adalah la ilaha illallah. Kemudian syariat yang dibawa masing-masing nabi itu berbeda, tata cara kehidupannya itu. Tapi bodoh judulnya la ilaha illallah. Sudah, itu halaman yang kedua surat Asy-Syura. Para jemaah sekalian,
Terus Allah menceritakan wa min ayatihi dan seterusnya, banyak banget, termasuk hal-hal krusial di dalam kehidupan. Soal distribusi rezeki, soal bagaimana Allah menciptakan tentang tanda kebesarannya di lautan, soal kapasitas rezeki yang Allah berikan kepada masing-masing makhluk. Itu semuanya pengaturan Allah Ta'ala. Saya tunjukkan yang paling unik saja. Silakan tengok surat Asy-Syura ayat yang ke-26. Coba ditengok. Bismillah. Alhamdulillah. Sudah? Unine ngene, Pak. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Kalau seandainya Allah membentangkan, melapangkan rizki itu kepada masing-masing makhluk itu, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Pak, ono sing pernah suudzon kepada Allah, gae. Awake sekolah ya pinter. Sekolah gek donya iki entek tapi rezeki kok seret iku. SD gak lulus. Bahasa Inggris iku gak tahu TOEFL lulus e. Tapi peternak tanah gek ndi duwe gak nomor seri ini iki opo sih? Ya, banyak mendapati anomali kehidupan. Para jemaah sekalian, Allah menjelaskan di sini, kalau seandainya Allah membentangkan rizki kepada seorang hamba, kepada masing-masing orang itu sesuai dengan kehendaknya dia, selapang-lapangnya, maka manusia ini akan melampaui batas di muka bumi. Walakin, akan tetapi Allah itu menurunkan rezeki itu dengan kadar yang dia kehendaki, bukan yang dikehendaki orang itu. Lalek karepe arek nom-nom ngene iki, Pak. Iku lak koyo sinetron ngono. Gak tau tuh mau nyambut gawe nih, bojone ayu, tumpakane Alphard, omane gede, makrong-makrong pinggir rembong. Lak ngono arek nom-nom iki lho. Koyo sinetron gak tau tuh mau nyambut gawe ini lak sugih apa macam. Lak karepe ngono. Lah tapi Allah Ta'ala itu menurunkan rezeki itu menurut kadar yang ia tetapkan untuk hambanya, bukan yang dikehendaki hambanya itu. Lah sing ngatur sepuyere rezeki iki menungso, Pak. Waduh kacau lebih. Tidak berjalan kehidupan ini. Tidak ada yang berprofesi sebagai tukang kebersihan, gak sing gelem dadi tenaga keamanan. Wah, pengen ngebosi kabeh wis. Wong sepuyere dhek sing ngatur. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala kepada hambanya maha teliti lagi maha melihat. Terus nanti Allah mencela penyesalan dari orang-orang yang ingkar, yang mengambil keputusan kafir di halaman yang kedua dan ketiga menjelang akhir. Terus nanti Allah Ta'ala menjelaskan lagi di ujung surat Asy-Syura ini tentang otoritasnya yang penuh kepada makhluknya, terutama terkait penciptaan, dan terutama pula terkait ojo jeles termasuk sing jenenge karunia kenabian. Kok ngene? Lah iya, wong Arab iku kelakuane koyo ngono iki. Sing tindak tandusi alus iku lak wong Jawa, nabine kudu wong Jawa ae. Jadi Nabi Muhammad itu nih tambah walus. Nah, ngono Pak. Ya, nanti ujungnya ini akan dapat jawaban Anda. Kita urutkan dulu. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan di bumi. Kerajaan langit dan bumi miliknya Allah. Nah, karena Allah pemiliknya, sakarep Gusti Allah loh. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan siapa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur.
sampai pada otoritas Allah Ta'ala itu mau menciptakan bayi laki-laki atau bayi perempuan itu untuk karepe dokter, untuk karepe wong tua, untuk karepe bapak ibu. Mau laki-laki mau perempuan terserah Allah dong. Allah bilang begitu surat Asy-Syura ini. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Loh, Allah itu mau bikin double, kembar lanang, kembar wedok, kembar laki perempuan, tak sakarepku lho jare Allah Ta'ala. Atau Allah menjadikan lah iya sing lanang iku keluargane akeh sak duluran, sing wedok akeh sak duluran, tapi mereka menikah kok tidak dikaruniai anak. Tel apa sampe? Jadi Allah Ta'ala itu tel apa sampe? Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah menjadikan siapa yang dia kehendaki aqima. Aqima itu mandul. Anda pernah menjumpai seperti itu? Keluargane sing lanang akeh, keluarga sing wedok akeh, mereka menikah gak duwe anak. Gusti Allah kepengin ngomong ngene tok lho Pak iki. Lah sakarepku lho aku sing duwe. Otoritasku kabeh. Tel apa? Oke? Termasuk di dalam siapa yang diangkat jadi rasul. Karena mekanisme pewahyuan itu sendiri juga otoritasnya Allah Ta'ala. Halaman kedua dari akhir surat Asy-Syura. Ngisor dewi. Nah sekarang termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu waktu ke playgroup. Nabi Muhammad waktu playgroup. Itu yakinlah beliau tidak punya cita-cita jadi seorang rasul. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Demikianlah wahai Nabi Muhammad, kami wahyukan kepada sampean ruh kami. Nama lain dari Al-Quran itu ruh. Apa Pak? Itu dalam surat Asy-Syura halaman terakhir. Ma kunta tadri mal kitabu. Nabi Muhammad, sebelum Anda diangkat jadi rasul, sampean iku gak ngerti iman iku apa, kitab iku apa, kerasulan iku apa, gak ngerti apa-apa sampean iku. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tapi otoritas kamilah memilih siapa yang diangkat jadi rasul itu. Baik wong Arab, baik wong Jawa, wong Yahudi, itu terserah Allah gitu loh Pak. Nabi Muhammad tidak punya kapasitas cita-cita jadi rasul. Gak iso. Allah ingin menegaskan gitu Pak. Itu karunia yang menjadi otoritas Allah Ta'ala. Jadi gak oleh kene protes, Nabi kok tutup jazirah Arab, gak tutup cedik sendang biru ngono ae penak. Gak ado-ado lunga kajine nang Pulau Sempu. Hah? Gak iso ngono Pak, iku lak pikirane sampai ya. Gusti Allah duwe pertimbangan dhewe. Nah, ini juga seperti itu. Allah menegaskan di dalam surat Asy-Syura itu. Lah lebih jauh silakan dikaji, Pak. Sudah, surat Asy-Syura itu. Niki ditutukaken apa mboten? Surat Zukhruf. Segone wis dicepakno, sak bededeg. Bismillah. Gimana? Hanya jawab bisa ya Pak. Ada sesuatu? Nggih. Salam. Sedangkan dalam bulan Ramadan itu fenomenanya banyak sekali para pedagang penjual yang menjamur
Ya. Apakah yang seperti itu termasuk godaan setan, hawa nafsu atau keberkahan dalam bulan Ramadan? Sudah. Sampun. Sing enak niki rekamane dipateni dhisik lan jawab-jawab ngene.